COVID-19 ini berdampak pada iklim usaha dan ketenagakerjaan. Saya kira beberapa sektor mengalami penurunan produktivitas, bahkan ada yang mulai menutup usahanya. Sudah banyak perusahaan yang merumahkan dengan sama sekali tidak dibayar. Bahkan saya cukup sedih juga, ternyata banyak sekali perusahaan yang sudah PHK karyawan. Akibat dari penyebaran virus COVID-19, banyak sekali pihak-pihak yang mengalami kerugian. Sudah tercatat 2,70 juta lebih di seluruh dunia terjangkit ataupun sudah terinfeksi virus COVID-19. Bahkan di Indonesia sendiri, pertanggal 24 April sudah ada 8.000 kasus. Dan lebih banyak yang mengalami kematian daripada sembuh. Tentunya ini sangat berdampak buruk juga buat perusahaan. Dimana kalau kita melihat berita, banyak sekali perusahaan yang memberlakukan para karyawannya supaya bekerja di rumah saja. Mereka dibayar tidak full 100%. Ada mereka yang dibayar hanya 50%, bahkan ada yang sampai 25%. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali perusahaan juga yang mengalami kerugian, bahkan sampai mereka tutup. Otomatis mengakibatkan karyawan harus di PHK. Kita berharap supaya virus ini cepat bisa teratasi dan vaksinnya segera ditemukan. Tapi yang lebih penting lagi, apakah dampak dari virus COVID-19 ini? Dari sektor pariwisata sendiri sudah banyak sekali mengalami kerugian. Karena ya, kita nggak akan bisa kemana-mana lagi. Kita nggak bisa pergi ke luar negeri, bahkan ke daerah-daerah yang akan kita tuju. Karena sudah diberlakukan, kita tidak bisa berpindah dari tempat ini ke tempat lain. Tentunya ini sangat berdampak buruk juga buat perusahaan. Dimana kalau kita melihat berita, banyak sekali perusahaan yang memberlakukan para karyawannya supaya bekerja di rumah saja. Mereka dibayar tidak full 100%. Ada mereka yang dibayar hanya 50%, bahkan ada yang sampai 25%. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali perusahaan juga yang mengalami kerugian, bahkan sampai mereka tutup. Kita bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap perusahaan yang sudah kolaps itu berhak juga untuk memberhentikan para karyawannya. Ini menjadi permasalahan yang sangat serius untuk kita semua, karena banyak sekali pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama para buruh. Mungkin sebagian dari mereka ada yang menjadi tulang punggung keluarga, ada yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, otomatis harus membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Memang pemerintah sendiri sudah mengambil tindakan, akan memberikan bantuan kepada para buruh ataupun karyawan yang terkena PHK. Kalau kita melihat dari portal-portal berita, yang disumbangkan hanya sekitar 600.000 per orang. Kita bisa melihat apakah itu cukup. Kita bisa melihat apakah itu cukup untuk kebutuhan sebulan. Tentunya masih sangat kurang. Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus pemerintah lakukan saat ini? Tapi perusahaan juga harus memberikan hak untuk buruh, di mana mereka sudah mengabdi selama beberapa tahun di perusahaan itu. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Tapi yang kita minta supaya kita bekerja sama, perusahaan dengan pemerintah, bahkan kita sesama masyarakat untuk saling membantu. Pemerintah juga memerankan tugasnya mereka untuk membantu para buruh-buruh ini supaya mereka diberi bantuan selayaknya, dan perusahaan juga segera memberikan hak-hak untuk para buruh. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan, bahwa bila mana perusahaan terjadi, salah satu isinya, bila mana terjadi kolaps atau
rugi itu akan terjadi PHK. Lalu kemudian tentunya di dalamnya juga para karyawan harus mendapatkan hak. Nah ini masih ada perbedaan kaitan dengan itu. Pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha dan tenaga kerja. Viral di media sosial momen kesedihan ketika puluhan karyawan retail Ramayana di Kota Depok, Jawa Barat menangis dan berpelukan setelah terkena pemutusan hubungan kerja.